kami boleh mempersembahkan hidup kami pada masa muda kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi para teruna-teruna muda. Terima kasih Bapak, dipermuliakan namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, cas kiri kananmu, katakanlah Tuhan itu baik. Haleluya. Baik, saat ini kita bicara tentang satu topik yang namanya kejujuran. Ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanya bagi saudara. Pernahkah kamu takut untuk berkata jujur? Pernah? Kira-kira kenapa kita takut berkata jujur? Pertama, kita takut berkata jujur karena kalau saya jujur, saya mengalami kerugian. Kalau saya jujur, saya ketahuan kekurangan saya. Kalau saya jujur, apalagi yang bahaya, ketahuan bohongnya saya. Karena sebelumnya dia sudah bohong. Ya kan? Kalau saya berkata jujur, ketahuan bahwa saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Ketahuan saya itu bodohnya seperti apa. Ketahuan saya gak bisanya seperti apa. Betul apa betul? Halo, betul apa betul? Karena pilihannya adalah betul. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pernahkah kamu pura-pura jadi orang lain supaya diterima? Jadi pura-pura jadi orang lain supaya apa? Supaya diterima. Kamu tahu nggak Lee Min Ho? Tahu Lee Min Ho? Oh, nggak ada yang nonton drama Korea ya? Tahu? Nggak ngerti. Siapa drama Korea yang paling kalian sukai siapa? Kim Song Hyun. Jet Li mah Cina. Kim Soo Hyun. Choi Yun Fat, Choi Yun Fat itu zamannya Babelu. Hah? Choi Yun Fat Korea? Cina itu. Bolas. Wah, Bolas Pak. Pekanbaru, haleluya. Itu bintang film Pekanbaru yang terbaru. Iya. Jadi seringkali kita mungkin kalau ngobrol sama kawan-kawan yang senang sama orang Korea, kita berlaga, kita juga senang sama itu. Padahal sebenarnya kita nggak senang. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin sebenarnya saudara tuh senangnya nonton film India, Sarukan. Ya, tapi karena saudara atau adik-adik ini lagi senang sama atau kumpul sama yang senang Korea, akhirnya apa? Pura-pura senang. Terus pernah pas lagi itu ditembak. Lu tahu nggak kemarin filmnya tentang apa? Terus tiba-tiba buka ChatGPT, apa kemarin? Oh, tentang ini gitu loh. Ya. Seolah-olah dia tahu semuanya supaya bisa apa? Bisa ngobrol. Pernah kayak gitu? Atau senang lagu apa? Sekarang lagu apa sih kalau anak-anak ya? Lupa aku. Hah? Kalau lagunya lagu apa? Lagu Korea juga ya? Bukan? Hah? Coba di play dulu stage. Apa stage? Stage. Kayak gimana? Gimana lagunya? Statue gitu ya. Gayanya gini. Hah? Oh gini gitu ya. Hah? Oh gini. Iya betul ya? Oh iya. Statue. Cocok nggak? Waduh, umur gua udah 56 nih. Kalau sama ini udah bagus rambut nih.
baru didandani sama ibu. Saudara, kita sering hilang keautentikan kita. Ya. Makanya saya pun, karena saya nggak tahu lagu Korea atau lagu ini, saya nggak apa-apa nanya. Bukannya sosok tahu kan gitu ya. Saya tanya. Ya. Apakah boleh bertanya? Karena orang yang malu bertanya itu enggak. Kalau malu bertanya dia takut sebenarnya dia dibilang tidak tahu. Tuh. Betul nggak? Dia tidak mau jujur menyampaikannya dengan bertanya kalau dia tidak tahu. Ya kan? Pengkhotbah aja nggak apa-apa nggak tahu. Supaya pengkhotbah jadi jangan sok tahu. Karena kalau sok tahu sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu artinya dia jadi tidak jujur. Kalau dia menyampaikan yang ketidaktahuannya jadi taunya. Bingung kan? Bingung, saya aja bingung. Oke? Lalu kejujuran itu sebenarnya menjadi diri sendiri. Berkata apa adanya. Jadi kejujuran itu menjadi diri sendiri. Ya. Sebelahnya belas siapa namanya? Aku lupa. Maxwell. Nah, Maxwell. Maxwell adalah Maxwell. Maxwell bukanlah kudus. Betul? Ya. Dia jangan berusaha seperti Pak Kudus. Karena Pak Kudus satu. Hanya cocok untuk Bu Christine aja. Iya kan? Jadi nggak usah tiba-tiba kalau pas datang. Pak Kudus nggak gitu ya? Nggak gitu. Tapi jadilah dirimu sendiri. Kalau nyanyi dilihat gimana kalau Pak Kudus nyanyi gini gitu ya. Nyanyi gini. Nggak usah. Jadilah dirimu sendiri. Berkata-kata pun nggak usah mirip orang lain. Siapa lagi yang wanita? Siapa yang pakai baju merah? Aku lupa namanya. Cia ya? Olin. Olive. Olin. Oh, kalau Cia kakaknya. Cia kakakmu ya? Oke. Olin. Olin pun harus menjadi diri sendiri. Mungkin lihat di Korea. Waduh, ada namanya siapa mah yang baru-baru ini terakhir filmnya yang ada yang nangis itu. Aku lupa. Hotel Playlist apa? Nggak tahu ya. Di sini berarti bukan penggemar drama Korea ya? Bukannya. Di sini penggemar apa? Filmnya? India ya. Oli penggemar apa? Film apa? Enggak. Hah? Penggemar apa? Film apa? Barat. Oh, film barat keren. Berarti sudah kembali lagi ke itunya mah. Hah? Film horor ya? Bukan, film barat. Film action barat apa sekarang? Bintang filmnya sekarang siapa yang paling muda? Mungkin ketika ngelihat dia, kita pengen seperti dia. Lalu kita berdandan seperti dia. Lalu kita berakting seperti dia. Apa yang dia pakai, saya mau pakai. Kalau nggak sanggup aslinya, minimal KW-nya. Betul nggak? Make up-nya dia tanya, dia lihat, dia cari di Instagram, oh pakai L'Oreal. Ya kalau nggak bisa L'Oreal, mending Viva deh. Udah nggak ada di sini Viva emang ya. Masih ada Viva? Udah nggak ada yang tahu Viva. Masih ya, masih. Suka pakai Viva? Enggak ya. Pakai pipa kali ya. Baik.
Mari kita baca sama Mazmur 139 ayat 14, di sini katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini firman pertama yang saya ingin bagikan. Bahwa apa? Bahwa para pemazmur yang bermazmur dalam Mazmur 139 ini bilang gini, aku bersyukur karena Tuhan menciptakanku dan kejadianku adalah dahsyat dan kejadianku adalah ajaib. Artinya apa? Kita adalah anak-anak yang diciptakan Allah untuk tujuan Allah yang mulia. Mungkin kita merasa seperti biasa-biasa saja. Tapi percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Bilang kiri kanan, ajaib dan dahsyat. Kamu tahu nggak kamu dahsyat? Bilang. Bilang kiri kanan, kamu tahu nggak bahwa kamu dahsyat? Kamu tahu nggak kamu tuh ajaib? Kasih tahu nggak ya? Sehingga kamu adalah unik. Kamu tuh one of a kind. Kamu ada satu-satunya di dunia. Dan Tuhan cukup satu Maxwell di dunia ini. Tuhan butuh satu Olin di dunia ini. Dia gak perlu yang lain-lain. Dan Tuhan bangga punya anak-anak seperti kalian. Katakan amin. Dan Tuhan tuh punya rencana yang hebat bagi kalian. Trust me. I remember 40 years ago, ya, 40 tahun yang lalu. Mungkin saya seperti saudara di tempat ini. Umur 16 tahun. Saya diajak oleh abang saya ikut sebuah retret. Waktu itu umur kelas 1 SMA. Saya masih culun. Lihat kiri, lihat kanan. Ada sebuah ibadah, saya ikut retret. Lalu saya dijamah Tuhan di situ. Hanya satu aja saya ingat waktu itu. Tuhan, saya ingin persembahkan hidup saya bagimu. Saya nggak tahu saya bisa seperti saat ini. Saya juga nggak mengira bahwa saya bisa seperti saat ini. Orang tua saya bukan orang hebat. Keluarga saya juga bukan orang-orang terkenal. Tapi satu hal yang saya yakin, bahwa Tuhan menciptakan saya ajaib. Katakan amin. Dan Tuhan yang sama yang menciptakan saya ajaib, juga menciptakan saudara ajaib juga di hadapan Tuhan. Karena itu, jadilah dirimu sendiri. You are you. Katakan, you are you. Katakan kirimu, kananmu, you are you. You are so special, you are you. Yeah. Jangan mencoba jadi diri orang lain. Jangan mencoba seperti orang lain. Karena mereka punya rezekinya sendiri. Seolah saudara ingin rezekinya orang ini, lalu lihat, oh orang ini kalau mau jadi terkenal harus jadi ini, setelah itu jadi ini, setelah jadi. Saudara ikutin. Tiba-tiba saudara bisa mentok nanti. Saudara mentok, wah ternyata gak bisa berhasil. Karena apa? Saudara mau mencoba menjadi orang lain. Ya. Seorang yang namanya Thomas Alva Edison. Saudara tahu lampu ini? Saudara tahu lampu itu? Itu bermula dari sebuah lampu pijar. Tahun 1800-an ada seorang namanya Thomas Alva Edison. Dia drop out. Dia dikeluarkan dari sekolah. Karena dia nggak bisa ngikuti pelajaran. Lalu di rumahnya, tapi dia senang mencoba segala sesuatu. Termasuk kayak nyetrum-nyetrum gitu loh. Ya. Lalu akhirnya dia mencoba hampir 1000 percobaan. Dan akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah yang namanya lampu pijar.
Dan kita tidak bisa seterang ini kalau dia tidak mencoba. Saudaraku, orang yang di drop out, dia tidak mau jadi seperti orang lain. Dia mungkin dia lihat teman-temannya hebat, jadi pengacara, temannya jadi seorang dokter. Tapi siapalah saya nggak pinter, ngafal aja saya susah. Don't worry. Jangan khawatir. Tuhan tetap bisa memberkatimu. Katakan amin. Mungkin saudara bilang, Pak, saya nggak juara 1 seperti teman saya itu. Apakah saya bisa berhasil? Saya bilang bisa. Tuhan sanggup. Tapi tetap kerjakan yang terbaik. Betul? Karena juara 1 itu hanya 1 orang 1 kelas. Gak mungkin 45 orang 1 kelas semuanya juara 1. Siapa juara 2-nya? Tapi bukan berarti yang juara 2, juara 3, juara 4, sampai juara 45 itu tidak berhasil. Kamu bisa berhasil. You are you. Jujur menghargai diri sendiri. Tuhan, saya berusaha dengan baik. Oleh sebab itu, kalau dapat rapot, kasih sama orang tua. Jangan disembunyiin. Ya. Karena satu kali pasti nanti ketahuan. Jangan sampai ketahuannya pada saat susah. Betul? Udah semester terakhir, udah gak naik kelas, baru lapor. Itu pun nggak lapor, ketahuan karena gurunya ngasih tahu. No, you tell, katakan sejujurnya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 22. Yuk, sama-sama baca. 2, 3. Bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Yang kedua tentang kejujuran adalah, yang pertama tadi adalah you are you, jadilah dirimu sendiri. Yang kedua adalah telling as is, ceritakan apa adanya. Banyak pertengkaran, banyak perselisihan, itu karena orang tidak menyampaikan apa adanya. Disembunyiin sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menceritakan diri kita itu tidak seperti diri kita sendiri. Contoh, kita bilang sama Kak Tulus, Kak Tulus, si Maxwell itu suaranya gak bagus. Terus tiba-tiba dia bilang sama yang lain, kamu bilang ya bahwa Kak Tulus suara Maxwell gak bagus. Oh enggak, saya bilang tuh suaranya Marcel bagus. Dia takut orang itu ngasih tahu sama Maxwell. Lalu apa? Dia usahakan supaya akhirnya tidak ketahuan bohongnya. Dia akhirnya berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong lagi. Dia tidak bicara apa adanya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Ketika kita misalnya keceplosan ngomong gitu, langsung akui, siap salah. Apa? Siap salah, akui kesalahannya. Ketika kita ngakui bahwa salah, aduh ya saya hilaf. Boleh gak bilang saya hilaf? Keceplosan saya ngomong. Tadi memang saya ngomong Maxwell jelek. Tapi sebenarnya Maxwell ganteng. Nah, boleh gak kayak gitu? Seneng gak Maxwell jadi? Seneng, barusan aja senyum dia. Iya tak? Karena apa? Langsung diubah. Itu caranya memperbaiki sesuatu yang pernah kita katakan berbeda. Oke? Begitu juga kalau misalnya saudara menceritakan cerita orang lain. Ya. Mungkin saudara diceritakan, mungkin siapa namanya lagi? Kamu siapa namanya? Nelson Mandela. Silitonga. Nelson Silitonga bicara sama si Maxwell. Tadi
Saya ke gereja. Waktu saya datang ke gereja, saya lihat Kak Tulus terlambat datangnya. Maxwell, dia cerita sama Maxwell. Terus Maxwell cerita lagi sama Olin. Si Nelson cerita sama saya tadi. Kak Tulus sengaja terlambat datangnya. Iya kan? Beda nggak? Beda. Memang terlambat datangnya tapi sudah mulai bergeser. Terus cerita lagi sama yang lainnya. Cerita lagi sama yang lainnya. Terus pas sampai ke Ibu Christine, Kak Tulus itu pemalas. Betapa luar biasanya ketika orang menyatakan, menyampaikan tidak apa adanya. Bergeser dia. Anak-anak Tuhan tidak begitu. Amin. Jangan dengan bibir dusta. Ceritakan apa adanya. Ya. Juga ceritakan dirimu apa adanya. Jadi kalau di kami para pengusaha itu kadang-kadang suka gini. Jadi kalau kami datang ngurus perizinan itu kita hati-hati karena ada orang yang memang tadinya tuh dia sebenarnya pejabat biasa gitu, tapi seolah-olah dia ngaku dia yang nentukan. Padahal dia bukan bosnya. Repotnya ternyata orang ini kenal sama bosnya. Pas bosnya datang, kamu kenapa itu? Itu kawan saya katanya. Dia ketahuan bohongnya. Betul? Karena tidak cerita apa adanya siapa dirinya. Oleh sebab itu kita pun harus cerita apa adanya siapa diri kita. Jangan pernah bicara tentang yang lain. Ya, karena bibir dusta itu Tuhan bilang kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia, yang menyampaikan apa adanya, diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, mungkin perkataan hal-hal yang jujur ini perkataan yang sepele. Mungkin bilang, Pak, apa ini itu diurus-urus? Aku kan kadang-kadang bercanda, kata gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu ya, mulailah dari hal-hal kecil. Ya, mulailah dengan berkata apa adanya. Nanti saudara lihat, di dunia pekerjaan, itu orang, apalagi pengusaha-pengusaha, bos-bos, itu mencari orang-orang jujur, saudara. Benar. Saya kalau ngerekrut orang, yang saya lihat apa? Kejujurannya. Yang biasa saya tanya adalah, kamu gajimu berapa? Kadang-kadang orang menyampaikan lebih besar. Terus saya tanya, mana rekeningmu? Nggak dikasih-kasih. Itu nggak saya terima. Dia mungkin takut kalau ketahuan gaji sebelumnya, saya akan menyesuaikan dengan gaji terakhirnya. Padahal enggak. Saya hanya mau lihat kejujuran. Saudaraku, sudah sedikit orang-orang jujur di dunia ini. Dan saya harapkan anak-anak Tuhan di tempat ini, mulailah dari sekarang berkata jujur. Katakan amin. Amin. Mungkin saudara bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan akan pakai orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena orang-orang yang jujur diperkenan oleh Tuhan. Dan kalau dia diperkenan oleh Tuhan, dia akan laku di marketplace. Dia akan laku di dunia pekerjaan. Dia akan laku di dunia siapa? Medsos ya. Dia akan laku. Oleh sebab itu berkatalah jujur. Sampaikan apa adanya. Ceritakan dirimu juga apa adanya. Kalau saudara bicara di Instagram, ceritakan dirimu apa adanya. Jangan saudara misalnya, halo, saya dengan mobil papa saya, mobilnya Mercy gitu ya. Padahal apa? Itu mobil di parkiran.
Ya, halo gitu ya. Terus pakai baju gitu ya. Ini bajunya bagus ya, padahal Pak pinjam sama temannya. Saya baru beli rumah gitu, padahal rumah bapak tuanya. Hey, come on. Berkatalah jujur. Nanti repotnya apa? Pas lagi netizen bilang, aku mau lihat dong kamarmu. Dikasihnya kamar sepupunya. No. You have to tell the truth. Saudara harus ceritakan yang sejujurnya. Ceritakan yang apa adanya. Orang akan menghargaimu. Bukan topengmu. Betul? Saudaraku, saya seorang sarjana kimia. Jadi kalau di ITB itu ada jurusan kimia dan jurusan teknik kimia. Dan kalau di ITB itu jurusan teknik kimia itu jurusan yang agak elit. Jurusan kimia, jurusan yang bagus. Tapi nggak elit. Tapi saudaraku, saya bangga sama jurusan saya. Karena saya harus mengatakan bahwa saya harus jujur, saya jurusan kimia. Jadi kalau saya kenalan, dari mana lulusan ITB gitu? Oh iya, dari mana kimia? Teknik kimia ya? Enggak, kimia. Oh, memang kadang-kadang ada yang gitu. Dipikirnya saya pinter banget gitu ya. Padahal saya orang yang biasa aja. Tapi orang biasa seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Dan saudara pun saya katakan saat ini, saudara mampu dan sanggup Tuhan pakai. Meskipun saudara orang-orang biasa. Amin. Amin. Amin anak muda. Amin TNG. Berkatalah jujur. Bilang kiri kananmu, jujur. Haleluya. Terakhir. Ini topeng di sekolah. Jadi gini, Rico ini orang yang senang musik jazz. Tapi kan tahu sekarang jazz di anak muda tuh nggak keren. Betul nggak? Dia merasa menderita karena saat ini tuh orang lebih suka dengan musik, musik hip hop, musik pop gitu ya. Musik jazz tuh dianggapnya musiknya orang tua. Ya. Lalu apa? Lalu dia berusaha main musiknya musik hip hop gitu ya. Tapi nggak kelihatan apa di situ. Dia kalau lagi ngejam sama teman-temannya, dia lagunya lagu pop, lagu pop. Pentas seni. Lalu akhirnya apa? Dia putuskan, aku mau tampil apa adanya. Ketika yang lain lagu Korea gitu ya, boy band dan sebagainya. Lalu dia datang, lalu dia bawa saxophone. Lalu dia mainkan saxophone ala Kenny G. Semua yang dengar terhanyut dan dia menganga. Waduh, indah sekali musiknya. Dan ketika dia selesai, semua bertepuk tangan dan berdiri. Dan dia bilang, hebat. Baru dia menyadari, ketika dia tampil apa adanya, mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi dia bisa terbaik di situ. Saudaraku, jangan takut berbeda. Amin. Jangan takut berbeda. Siapa tahu itu memang kelebihanmu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mungkin saudara bilang itu kan lagunya babe gue. Tidak masalah. Mungkin saudara hobimu adalah hobi babe-babe. Nggak apa-apa. Hobinya emak-emak. Nggak apa-apa. Mungkin sukanya masak gitu. Emak-emak banget gitu ya. Nggak apa-apa. Malah mungkin dari situ saudara nanti dapat suami yang luar biasa. Kenapa ternyata ketemu suami yang istrinya suka masak. Amin. Sedikit amin ya. Wah, laki-laki malah. Baik, ya.
Jadi berkatalah, yang pertama you are, yang kedua tell as is, yang ketiga tell as is even it's hard. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama berdoa. Yuk sama-sama. Boleh penutup. Tuhan mempercayakan perkara besar kepada yang setia. Kamu itu luar biasa apa adanya. Oleh sebab itu, hiduplah jujur dan hiduplah kuat. Kuat di dalam Tuhan, karena saya yakin, jangan pernah takut dibully, jangan pernah takut berbeda, karena Tuhan beserta kita semua. Ada lagunya apa? Silakan untuk renungan. Silakan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Nyanyi lagu apa? Silakan. Silakan pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus. Sementara biarkan singer yang menyanyikan lagu ini. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima.